Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan media pembelajaran tentang bagaimana memahami studi lanjut untuk menuju ke masa milenial yang sekarang. Nah, untuk itu studi lanjut itu akan berguna bagi kita itu untuk membantu peserta didik dalam menentukan arah dan perkembangan karir untuk masa depannya agar secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, untuk itu faktor-faktor yang mempengaruhi tentang studi lanjut ini adalah yang pertama itu pengalaman dini sekolah, yang kedua pengaruh orang tua, yang ketiga sikap saudara kandung, dan yang keempat sikap teman sebaya. Kelima, penerimaan kelompok teman sebayanya. Jadi misalkan kalau teman sebayanya itu ada yang tidak suka dengan diri kita, jadi mereka akan merasa mengucilkan diri kita sehingga kita nanti percaya diri dan malas untuk berkumpul. Nah, untuk di zaman sekarang kita harus bersekolah yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan kita di masa depan lagi agar bisa tertata masa depan kita secara teratur dan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian minat. Mengatakan minat itu bahwa merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Minat itu termasuk dorongan yang memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan sendiri. Dengan kata lain, minat merupakan suatu nilai yang timbul karena kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga nilai itu menjadi sebab bentuk percaya bahwa inventory minat mampu untuk membantu siswa dan menyesuaikan dan perkembangan karirnya, sehingga seseorang itu bisa mendorong dirinya sendiri untuk memilih jalan yang akan ditempuh. Yang selanjutnya yaitu perguruan tinggi. Pengertian perguruan tinggi. Perguruan tinggi atau pendidikan tinggi di dalam Undang-Undang atau UU RI nomor 20 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 19 menyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Diselenggarakan oleh pendidikan tinggi, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendapat lain dari Hellman dan Luzo menyatakan bahwa perguruan tinggi menandai dimulainya peningkatan kebebasan pengambilan keputusan serta peraturan perencanaan. Dari beberapa definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan menengah yang peserta didiknya disebut sebagai mahasiswa, berasal dari berbagai latar belakang suku, budaya, agama, dan etik. Untuk mengikuti kegiatan pendidikan, peneliti, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mampu menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan tinggi adalah yang pertama, mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Selanjutnya, bentuk-bentuk perguruan tinggi. Yang pertama adalah akademi. Di sini akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi yang terdiri dari satu atau sebagian cabang ilmu, pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu. Akademi hanya menyelenggarakan dan lebih menekankan pada keterampilan praktik kerja dan kemampuan untuk mandiri
Umumnya lama pendidikan di perguruan tinggi ini hanya 3 tahun. Contohnya Akmil, Akpol, dan yang lain-lain. Di perguruan tinggi ini praktik porsinya lebih besar daripada teori, yaitu di sini seperti halnya kalau SMA seperti SMK. Jadi di sini banyak menggunakan kerja praktiknya. Banyak akademi di Indonesia yang berstatus kedinasan, artinya akademi ini diselenggarakan oleh dinas pemerintah. Contohnya Akademi Militer atau Akmil, Akademi Ilmu Kemasyarakatan, dan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dan yang kedua adalah Politeknik. Politeknik memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa berupa praktik dan latihan yang memadai. Di Politeknik porsi praktik lebih besar daripada teori, seperti halnya akademi. Contoh Politeknik antara lain Politeknik Kesehatan, Poltekkes, Politeknik Manufaktur, Politeknik Ilmu Pelayanan, dan Politeknik Elektronika. Politeknik adalah perguruan tinggi yang hanya menyediakan pendidikan berbasis vokasi sehingga Politeknik tidak menyelenggarakan pendidikan akademik. Politeknik memiliki visi dan misinya sendiri, menyiapkan peserta didiknya menjadi lulusan dengan kemampuan profesional yang mampu menerapkan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi agar bisa bersaing dengan para lulusan di perguruan tinggi dan di dunia pekerjaan. Dan yang ketiga adalah sekolah tinggi. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam lingkup satu disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, atau seni. Jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Sebagai contohnya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE memiliki program profesi spesialis ekonomi, atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN, khusus yang mengajarkan ilmu akuntansi. Dan sekolah tinggi ternyata hampir sama dengan universitas atau institut. Perbedaannya adalah sekolah tinggi hanya terdiri dari satu fakultas dan terbagi menjadi beberapa jurusan berkaitan dengan fakultas tersebut. Yang keempat adalah institut. Institut berbeda dengan universitas yang mempunyai program studi beragam. Institut berkonsentrasi pada satu bidang saja. Sebagai contoh, Institut Pertanian Bogor yang hanya mengkhususkan bidang pertanian saja. Institut ini hanya berkonsentrasi di bidang teknologi saja, atau institut seni berkutat di bidang seni saja. Meskipun demikian, institut juga mempunyai beberapa fakultas. Sebagai contohnya, Institut Pertanian mempunyai fakultas pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan. Demikian juga dengan Institut Teknologi yang mempunyai fakultas yang berhubungan baik dengan teknik. Yang kelima, universitas. Universitas adalah lembaga yang paling dikenal di Indonesia. Banyak sekali universitas di Indonesia, contohnya UI, UGM, UNS, dan lain-lain. Lembaga ini didirikan dengan tujuan mengarahkan lulusannya menjadi tenaga profesional siap kerja atau tenaga pendidikan serta peneliti. Universitas terdiri atas beberapa fakultas, contohnya Fakultas Keguruan, Fakultas Kesehatan, Fakultas Peternakan, Fakultas adalah bagian dari universitas yang mendidik mahasiswa dalam bidang tertentu. Sebagai contohnya, Fakultas Kedokteran mendidik mahasiswanya dalam bidang kesehatan, atau Fakultas Teknik mendidik mahasiswanya dalam bidang teknologi. Dalam sebuah fakultas terdapat beberapa jurusan atau prodi, disebutnya prodi. Misalnya Fakultas Teknik ada jurusan Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, dan Fakultas Keguruan ada program studi bimbingan konseling, PGSD, dan yang lain-lain. Dan di Fakultas Teknik ada jurusan Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Kimia, Teknik Mesin, dan Teknik Elektro. Baik, selanjutnya profil lembaga tes masuk perguruan tinggi. Lembaga tes masuk perguruan tinggi dibagi menjadi 4 item. Yang pertama, peningkatan kualitas proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.
Yang kedua, terdapat 3 jalur seleksi yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Yang ketiga, pengembangan model proses seleksi sesuai perkembangan teknologi informasi dan era digitalisasi melalui ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Yang keempat, model tes dan seleksi calon mahasiswa baru mengacu pada prinsip-prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Selanjutnya, fungsi dan tujuan LMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Fungsi yang pertama ialah mengelola dan mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNMPTN dan SBMPTN oleh Rektor PTN. Dan tujuannya ialah melaksanakan tes masuk PT yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Fungsi yang kedua ialah melaksanakan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Tujuannya ialah membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan nilai akademik atau prestasi lainnya melalui jalur SNMPTN. Fungsi yang ketiga ialah menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan PTN tujuan. Tujuannya ialah membantu memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK atau UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN melalui jalur SBMPTN. Selanjutnya ada jalur dan kuota masuk perguruan tinggi. Yang pertama minimum 20%, yaitu ada SNMPTN yang berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua, minimum 40%. SBMPTN berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Pelaksanaan tes menggunakan komputer, biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah. Yang terakhir ada maksimum 30%, yaitu seleksi mandiri dapat menggunakan hasil UTBK. Ujian tertulis berbasis komputer UTBK merupakan tes masuk ke perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi LTMPT sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia. Tujuan UTBK adalah memprediksi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu, memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti tes secara fleksibel dalam memilih waktu dan lokasi tes. Ada beberapa metode tes di UTBK 2020. Ada ujian tulis berbasis komputer, kelompok ujian saintek atau sosum atau campuran. Hasil tes setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Materi tes terdiri dari tes potensi, skolastik, TPS, dan tes kompetensi akademik TKA. Pelaksanaan tes. Tes dilaksanakan 7 hari, 14 sesi, 2 sesi setiap hari. Dan kesempatan tes setiap peserta diperbolehkan mengikuti tes 1 kali. Oke, selanjutnya di sini saya ketentuan UTBK 2020. UTBK terdiri dari tes potensi skolastik atau TPS dan kompetensi akademik TKA yang dirancang untuk memprediksi peserta mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Yang pertama, siswa SMA, SMK atau MA kelas 12 pada tahun 2020 atau peserta didik paket C tahun 2020. Yang kedua, lulusan SMA, SMK, MA sederajat tahun 2018, 2019 atau lulusan paket C tahun 2018 dan 19. Yang ketiga, peserta yang akan memilih
prodi Saintek, maka mengikuti TPS dan TKA Saintek. Yang B, peserta yang akan memilih prodi Seshum, maka mengikuti TPS dan TKA Seshum. C, peserta yang akan memilih prodi campuran Saintek Seshum, maka mengikuti TPS, TKA Saintek, dan TKA Seshum. Hasil UTBK tahun 2020 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2020 saja. Yang terakhir adalah membayar biaya UTBK. Slide selanjutnya, kelompok ujian UTBK 2020. Kelompok ujian Sains dan Teknologi, Saintek, materi ujian TPS dan TKA Saintek, Matematika, Saintek, Fisika, Kimia, dan Biologi. Alokasi waktu 180. Kelompok ujian Sosial dan Humaniora, Sosum, materi ujian TPS dan TKA Sosum, Matematika, Sosum, Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Kelompok ujian Saintek dan Sosum campuran. Materi ujian TPS dan TKA, Saintek dan TKA Sosum campuran. Jadi untuk peserta lulusan tahun 2020 maupun 2021 harus bisa mengikuti mata pelajaran yang nanti akan diuji saat UTBK tahun 2020. Mungkin video pembelajaran ini sudah selesai dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.